Pria ini sedang makan. Dia tiba-tiba memecahkan botol kaca. Dia memegang bagian bawah botol, lalu menggosokkannya bola-balik pada batu. Panaskan botol plastik tersebut. Gunakan mulut botol, dan merekatkan bagian bawah botol kaca yang terkelupas. Kemudian botol plastik itu dipotong lagi dan diikat dengan karet. Akhirnya ia berhasil menciptakan kacamata renang buatan tangan. Pria itu segera menyelam ke dalam laut, sambil menatap langit mendung yang kini cerah. Dia sudah lama tinggal di pulau terpencil. Berkat kacamata renang, dia akhirnya bisa menangkap ikan dan makan sepuasnya. Namun dia tetap tidak senang meski sudah kenyang, karena kini istrinya sedang berdansa dengan pria lain. Sophie bahkan tidak menyembunyikannya saat melihatnya. Hal ini membuat Walter diam-diam mengambil keputusan. Rencanakan membalas dendam pria dan wanita tak tahu malu ini. Tidak lama kemudian dia menemukan peluang. Hari itu Walter pergi memancing. Tiba-tiba dia menemukan perahu yang tenggelam. Meski ada lubang besar di dasar perahu, Walter tetap membaliknya, lalu menarik talinya ke atas. Dia ingin menarik perahu kembali ke pantai. Namun tenggelamnya perahu tersebut sama sekali tidak ringan. Apalagi berada di dasar lautan yang membuat manusia tidak bisa bernapas. Setiap langkah yang diambil Walter membutuhkan banyak usaha. Namun ia tetap tidak mau menyerah. Bahkan ketika oksigen habis, ia hanya berenang ke permukaan. Tarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu kembali ke dasar laut. Terus menarik perahu. Berulang kali, akhirnya Walter menarik perahu ke pantai. Sophie dan Liam melihat ini dan bergegas membantu. Tetapi mereka dihentikan oleh Walter. Sekalipun Walter kelelahan, dia tidak akan membiarkan kedua orang ini menyentuh kapalnya. Keesokan paginya, Walter menggunakan berbagai jenis kayu untuk menambal lubang di dasar perahu. Ia berniat naik perahu untuk meninggalkan pulau itu, tanpa mengetahui ada dua orang di sana yang juga mengawasi perahu kecil tersebut. Tunggu Walter pergi memancing di laut. Kedua orang itu melihat peluang dan langsung melompat ke atas perahu. Mereka mengambil semua barang milik Walter, lalu mencoba menarik perahu ke laut. Dan pada saat ini, Walter muncul ke permukaan untuk mencari tahu. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk berenang ke pantai. Dia kemudian memegang tombak dan bergegas menuju kedua orang itu. Tapi jaraknya terlalu jauh. Tunggu sampai dia tiba. Kedua orang itu menaiki perahu ke tengah laut. Walter hanya bisa melihat mereka pergi. Tetapi pada saat ini, ekspresi asli Walter yang marah tiba-tiba berubah. Tiba-tiba ia tersenyum, lalu duduk di pinggir pantai sambil minum susu dengan tenang. Menyaksikan keduanya terhanyut ke tengah lautan seolah sedang menonton sandiwara. Baru pada saat itulah Sophie menyadari ada yang tidak beres. Akankah seseorang seperti suaminya yang selalu curiga seperti dia meninggalkan perahu begitu saja? Seperti yang diharapkan, kapal itu mulai rusak. Ternyata Walter tidak memperbaiki lubang perahu tersebut. Ia melakukannya dengan sengaja untuk membunuh mereka berdua. Lubang tersebut ditutup oleh Sophie dengan menggunakan karpet. Namun hal itu sia-sia, airnya terlalu cepat merembes keluar. Hanya dalam hitungan menit, perahunya tenggelam ke laut. Kedua orang itu hanya bisa mempertaruhkan nyawanya untuk berenang ke tepian. Setelah sekian lama berenang kembali ke pantai, Walter masih belum berniat melepaskan mereka. Sekarang setelah Liam selesai, ini adalah kesempatan bagus bagi Walter untuk menyerang. Meski istri Walter selalu berusaha menghentikannya, Walter tetap tidak berhenti. Liam melihat situasinya kurang baik, berbalik dan bersiap melarikan diri. Namun tombak balas dendam Walter masih menusuknya dengan keras. Melihat lawannya jatuh ke dalam air, Walter segera berjalan mendekat untuk terus mencoba beberapa pukulan lagi. Namun Liam mengambil batu itu dan memukul wajahnya dengan keras. Sejak awal, Walter dan dia sama sekali tidak cocok. Walter membuat perisai dan senjatanya sendiri. Dia ingin membunuh Liam di sini. Liam terluka parah dan hanya bisa melarikan diri bersama Sophie. Tetapi saat ini Walter sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Keduanya tak punya pilihan selain bersembunyi di pohon. Sophie memohon kepada suaminya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun Walter tetap memutuskan untuk membunuhnya. Ia menggunakan pisau untuk menusuk Liam dengan keras. Untuk menghindari lawan tetap bertahan. Meski ia tidak sengaja terjatuh dari pohon, dia membunuh Liam di tempat. Tidak ada yang tersisa. Sophie kembali ke kabin suaminya. Dia pikir dia akan terjebak di pulau terpencil ini selamanya. Tanpa diduga, sesaat kemudian sekelompok penipu lewat dan menemukan tempat ini. Istri Walter terbangun setelah mendengar suara berisik. Mengira itu suaminya. Ketika dia melihat orang asing datang yang bukan suaminya, dia langsung berdiri. Penantian selama ini akhirnya tiba. Ketika dia kembali ke perahu nelayan, dia memakan makanan itu dengan lahap. Dia bahkan tidak melihatnya sebelumnya. Tetapi sekarang telah menjadi makanan lezat yang berharga. Melihat betapa menyedihkannya Sophie, nelayan yang baik hati itu membawakan selimut. Dia tidak tahu bahwa di balik wajah malaikatnya, ada hati yang sangat keras. Dan saat ini, Walter yang sedang di laut juga muncul ke permukaan. Melihat istrinya di atas perahu nelayan, dia sangat gembira. Dia mengira istrinya akan datang menjemputnya. Jadi dia melambai kepada Sophie. Tapi Sophie tidak bereaksi sama sekali saat ini. Sebaliknya dia dengan gugup melihat ke dalam kabin. Takut keluarga nelayan akan mengetahui keberadaan suaminya. Menyaksikan kapal semakin menjauh, Walter kemudian menyadari bahwa istrinya tidak berniat membawanya pergi. Namun kekejaman Sophie lebih dari itu. Dia juga mengambil korek api yang diandalkan Walter untuk bertahan hidup. Sekarang Walter benar-benar tercengang. Tapi Sophie tersenyum dalam.